pidana kepada terdakwa Rifan Afrian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Politisi Demokrat ini nyinyir Ahok yang akan memimpin BUMN, simak perilaku anaknya. Ditulis oleh Nafis dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejak nama Ahok diusulkan mengelola BUMN, ternyata banyak yang kepanasan. Tanya kenapa? Apakah karena mereka iri kepada Ahok yang akan memimpin salah satu BUMN? Ada kelompok yang ngaku-ngaku pembela agama. FPI mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dari Ahok? Kita balik saja pertanyaannya. Emangnya Rizik Syihab, imam besar FPI itu sopan? Memangnya Rizik Syihab yang fasih mencaci maki orang lain, suku lain, dan agama lain pantas ngaku-ngaku imam besar umat Islam? Silakan suruh imam besar kalian untuk sopan, baru FPI bisa ngomong sopan. Yang lebih lucunya lagi, sekutu mereka alumni Monas yaitu PA212 mengancam untuk demo seperti yang dilansir dalam situs wartaekonomi.co.id. Jadi makin kelihatan bahwa FPI dan sekutunya PA212 tidak ada manfaatnya untuk umat Islam di Indonesia. Katanya bela agama, bela ulama, tapi kerjanya demo dan demo lagi. Sudahlah, penulis sebagai salah satu umat Islam sudah muak melihat kelakuan kalian yang ngaku-ngaku bela agama dan ulama, tetapi kalian sudah merusak citra Islam itu sendiri. Bukan hanya penulis yang sudah muak dengan kalian, umat Islam di Timur Tengah juga lama malu melihat kelakuan FPI seperti yang dimuat dalam situs merdeka.com. Jadi kepada FPI dan sekutunya, stop untuk menjual agama demi kepentingan pribadi dan kelompok kalian. Selain FPI dan sekutunya, ternyata ada juga politisi yang nyinyir karena Ahok akan memimpin BUMN. Salah satunya adalah politisi Demokrat yang bernama Syarif Hasan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan memahami bahwa pihak eksekutif memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang untuk menjadi pimpinan badan usaha milik negara atau BUMN. Namun Syarif menyarankan agar penunjukan tersebut dilakukan dengan melihat aspek integritas dan perilaku seseorang. Hal ini disampaikan Syarif menyusul kabar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi salah satu pimpinan BUMN. Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan. Salah satunya menyangkut masalah integritas. Behavior juga merupakan pertimbangan, ujar Syarif. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan, kata Syarif Hasan. Syarif menyinggung soal ketentuan mantan narapidana dilarang maju di Pilkada 2020. Untuk itu ia berharap pemerintah lebih selektif dalam memilih pimpinan BUMN, yaitu berdasarkan integritas, bukan berdasarkan partai pendukung. Saya pikir kalau saja sekarang ini Pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa ex narapidana tidak boleh maju Pilkada, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif, ujar Syarif. Tak boleh hanya karena mempertimbangkan dia dari pendukung saya, atau dari partai saya, atau dari manapun, kata dia. Apakah pembaca setia di Siward merasa bingung dengan pernyataan Syarif Hasan tersebut? Ahok mau memimpin salah satu BUMN, lalu kenapa dikaitkan dengan masalah Pilkada? Apakah memilih pemimpin BUMN itu sama dengan memilih pemimpin dalam Pilkada? Tentu tidak, Bambang. Dalam Undang-Undang BUMN juga tidak ada larangan seorang napi menjadi direksi BUMN. Merujuk pada pasal 45 Undang-Undang BUMN, seseorang bisa diangkat sebagai anggota direksi BUMN bila mereka memenuhi beberapa syarat. Pertama, mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit. Kedua, tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit. Ketiga, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara. Lalu bagaimana dengan Ahok yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana? Pada Mei 2017 silam, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ahok. Tetapi hukuman tersebut bukan karena Ahok telah melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, melainkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Ahok telah terbukti melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Jadi jika Ahok memimpin salah satu BUMN nanti, itu diperbolehkan dan tidak melanggar aturan BUMN yang ada.
Oh iya, Syarif Hasan tidak setuju jika Ahok memimpin sebuah BUMN dengan dalih perilaku Ahok. Sekarang mari kita lihat fakta perilaku anak Syarif Hasan. Ada yang masih ingat jika anak Syarif Hasan ini pernah dituntut 7,5 tahun penjara terkait kasus korupsi Videotron? Anak Syarif Hasan yang bernama Rifan Afrian, Direktur Utama PT Riful, dituntut hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Jaksa penuntut menganggap Rifan terbukti memperkaya diri dalam proyek pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012. Akhirnya, anak Syarif Hasan tersebut divonis 6 tahun penjara yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rifan Afrian dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Kata Hakim Ketua Nani Indrawati di Pengadilan Tipikor seperti yang dimuat di laman situs cnnindonesia.com. Intinya, jika Syarif Hasan nyinyir tentang Ahok yang akan memimpin salah satu BUMN dengan dalih perilaku dan integritas Ahok, silakan Syarif Hasan untuk bercermin untuk melihat perilaku dan integritas anaknya sendiri yang pernah divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi Videotron. Wassalam. Nafis, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.